Halo guys, kembali lagi di Ngongosik, ngobrol asik, yeay! Halo guys, kembali lagi bersama Tommy di Ngongosik. Ya, oke teman-teman, sebelum kita mulai teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi kalau misalnya Tommy mengupdate video baru, teman-teman akan langsung diberikan notifikasi dari YouTube. Oke teman-teman, di Ngongosik pada kali ini Tommy nggak akan bicara panjang lebar karena Tommy hanya ingin berbincang dengan teman-teman, membuka pikiran teman-teman pada saat pandemi seperti ini, bagaimana kita menjalankan bisnis kita. Oke, jadi di masa seperti ini teman-teman, bukan hanya kita perorangan yang menjalankan bisnis, merasakan kesusahan untuk menjalankan bisnis, tapi teman-teman lihat di video sebelumnya itu ada perusahaan raksasa bahkan di dunia, yang satu dari Jahat dan satu lagi dari Lion Air, yang satu lagi memberikan status perusahaannya itu udah pilot, dan satu lagi memecat 3.000 karyawannya. Nah, ini beritanya sangat luar biasa sekali teman-teman. Jadi pada saat seperti ini teman-teman, kita juga merasakan, ya, semua orang di dunia ini juga merasakan. Tapi di masa pandemi seperti ini teman-teman, tidak menutup kemungkinan untuk kita agar bisa lebih sukses dari sebelumnya. Jadi pandemi ini tergantung teman-teman semua melihat masalah ini sebagai hal yang negatif atau yang positif. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat masa pandemi ini sebagai hal yang positif, teman-teman akan mendapatkan kesuksesan yang luar biasa di masa pandemi. Karena di masa pandemi seperti ini banyak kok contoh-contoh dari public figure yang sukses di masa pandemiknya. Nah, mau tahu tips-tips sukses apa yang bisa membuat teman-teman akan lebih sukses lagi di masa pandemi? Oke, tips yang pertama. Nah, tips yang pertama adalah adaptasi teman-teman. Nah, jika teman-teman pada saat ini menjalankan bisnis secara offline atau membuka usaha di suatu tempat, teman-teman harus berusaha memasarkannya secara online. Kenapa teman-teman? Karena sekarang walaupun sudah new normal, teman-teman, masih banyak orang-orang yang tidak mau keluar dan masih mencari semua bahan-bahan keperluan atau semua yang pengen dibeli atau dibelanjakan itu secara online. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tidak mau beradaptasi menjalankan bisnis secara online, teman-teman akan dihapus oleh zaman teman-teman. Karena kedepannya semua akan dijalankan secara online. Ya teman-teman, itu adalah tips yang pertama. Di tips kedua, teman-teman harus belajar lebih kreatif. Kenapa kreatif? Karena teman-teman akan menghadapi yang namanya pesaing-pesaing bisnis lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lebih kreatif, teman-teman akan terlihat lebih profesional. Dan orang-orang atau calon-calon pembeli dari teman-teman semua akan memilih toko online dari teman-teman semua. Oke, itu adalah tips kedua. Nah, tips yang ketiga adalah konsisten teman-teman. Kenapa konsisten? Ini adalah poin yang terpenting. Nah, kenapa teman-teman? Karena pada saat teman-teman menjalankan bisnis itu akan mengalami yang namanya up and down. Jadi tidak selalu up dan tidak selalu down. Jadi kita akan menghadapi yang namanya up and down. Jadi teman-teman harus memiliki mental atau konsistensi yang tinggi. Jadi jangan hari ini jualan kerupuk, besok jualan pete, atau hari ini jualan jengkol, besok jualannya durian. Jangan teman-teman, karena di sana akan memberikan dampak negatif terhadap toko online teman-teman semua. Jadi di online itu kita harus memberikan sebuah konsistensi yang tinggi. Oke, konsisten.
3 tips itu yang menurut Tommy sangat penting ya, sangat penting untuk teman-teman yang sedang menjalankan bisnis. Nah, kenapa? Tommy ilustrasikan sedikit. Pada saat teman-teman menjalankan sebuah bisnis, misalnya bisnis pabrik tempe. Hari ini rame, besoknya rame, lusanya sepi. Karena masa pandemi seperti ini, orang yang datang ke pasar itu untuk membeli tempe itu sedikit. Nah, jika teman-teman beradaptasi, teman-teman akan berpikir bagaimana menjual tempe dari teman-teman semua. Nah, caranya dengan online. Teman-teman bisa lewat Instagram, lewat Facebook, lewat apa saja, yaitu secara media online. Jadi sosial media sekarang itu dipergunakan teman-teman. Jangan hanya digunakan untuk gosip-gosip. Nah, jika teman-teman sudah beradaptasi dan menjual tempe teman-teman itu secara online, teman-teman harus lanjut ke step kedua, yaitu lebih kreatif. Karena teman-teman kalau misalnya kreatif, teman-teman akan mendongkrak omset dari teman-teman itu lebih tinggi. Kenapa? Misalnya teman-teman jualan tempe hari ini, orang akan bosan setiap hari makan tempe dengan packaging seperti itu. Mungkin teman-teman bisa menjual kerupuk tempe yang membuat orang, wow, ini produk baru apa lagi ya? Nah, itu yang bisa mendongkrak omset dari teman-teman semua. Nah, setelah teman-teman menjalankan kedua tips tersebut, teman-teman harus punya konsistensi yang tinggi. Jadi menjual terus tempe dengan kreativitas yang tinggi dan promo kemana saja. Jadi teman-teman jangan berhenti untuk mempromosikan bisnis teman-teman semua. Harus ada konsistennya. Jangan hari ini jualan tempe, besoknya jualan durian, besoknya jualan masker, besoknya jualan ini, jualan itu, jualan ini, jualan itu. Bingung. Jadi semua customer dari teman-teman semua itu bingung. Sebenarnya teman-teman ini jualan apa sih? Gitu loh. Nah, kalau teman-teman bingung mau menjalankan bisnis apa di masa pandemi seperti ini, teman-teman jangan bingung. Ada sebuah bisnis yang bisa teman-teman jalankan secara simple. Jadi pada saat teman-teman tidur di rumah, teman-teman juga akan mendapatkan penghasilan. Mau tahu, yaitu bisnis MCI. Nah, bisnis MCI ini sangat bagus sekali teman-teman, karena perusahaan ini sudah berkembang dan sudah siap untuk menjalankan bisnisnya secara online. Jadi teman-teman hanya bergabung di bisnis ini dan akan dibina bagaimana menjalankan bisnis ini dan membuat teman-teman menjadi lebih sukses di bisnis MCI. Oke teman-teman, sekian ngongosik pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video ini. Oke, bye-bye. See you ngongosik. Bye-bye.